Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Semangat ya, walaupun suasana sejuk, walaupun suasana dingin, tapi kita mau menghangatkan tubuh kita dengan puji-pujian, dengan terlebih lagi dengan firman Tuhan nantinya. Kita akan mulai ibadah ini masih dalam saat teduh. Kita akan pujikan Yesus Kau Anugerah. Yesus Kau anugerah terindah.
setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.
Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami imani hal tersebut Tuhan. Kau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Dalam rasa sakit, dalam lembah kelam, Engkau setia kepada kami Tuhan. Kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan perkatakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Suku dan bangsa berdiri di hadapan tatanan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan
kita mendapat sukacita dari surga. Kita amini hal itu. Hari ini kita pulang dari sini, kita membawa berkat daripada Tuhan. Sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Saya persilakan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Yang pertama, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Sambil dipersiapkan, saya minta Ibu Gracie untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami, agar boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami Tuhan, berkati juga yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila Tuhan kasih. Melanda hidupmu, bila putus asa dan
kasih persembahannya Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Sebentar kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tak pernah gagal, dan Tuhan adalah yang lebih tahu jalan kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan, boleh senantiasa menjadi dupa yang harum. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak didik kami,
Oh Tuhan, pagi hari ini biarlah Engkau senantiasa memberkati. Mari Bapak Ibu ulurkan tangan ke depan anak-anak, kita mau doakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah berkat Allah boleh tercurah atas anak didik kami dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau lindungi kemanapun mereka melangkah. Tuhan tolong berkati dalam pendidikannya, berkati dalam Tuhan pergaulannya, terlebih yang masih duduk di bangku sekolah. Tuhan berikan hikmat akal budi yang dari surga. Yang belum sekolah Tuhan, Engkau juga berikan kesehatan, jauhkan dari segala kenakalan, tapi jadikan anak-anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru yang mendidiknya. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat Allah boleh tercurah atas anak-anak kami ini Tuhan. Berkati orang tuanya, kakek neneknya yang merawatnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kuasa menyertai kami hamba-Mu, urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk memberkati kami dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita boleh datang kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada yang sakit ya, tapi kita percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Orang-orang yang senantiasa boleh mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur ya 2 minggu ya. Saya percaya apapun yang Tuhan lakukan untuk saya dan keluarga semuanya baik. Saudaraku, perjalanan kami ke Purwokerto karena hadiri pernikahan keponakan kami. Sebetulnya saya itu nggak suka ya, nggak suka kalau perjalanan itu hari Sabtu, ya. Karena sudah dipesan sama Pak Lukas, kalau hari Sabtu jangan kemana-mana, karena fokus untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan. Saudaraku, hati kecil saya ini berontak ya. Dan kemarin juga pertemuan keluarganya Pak Lukas kok ya tepat hari Sabtu lagi. Saya bilang seperti ini, kok enggak enak ya rasanya saya setiap Sabtu saya enggak di rumah, ya mempersiapkan diri untuk pelayanan. Saudaraku, apa yang terjadi? Pulang dari Purwokerto itu Pak Yoni sakit ya. Pak Yoni sakit, jadi pulang dalam perjalanan itu oleng ya. Oleng saat mengendarai kendaraan saya percaya ya Tuhan itu masih mengasihi saya dan keluarga ya, sehingga bisa kembali melayani. Dan hari apa ya saya sampai rumah, hari Selasa ya, hari Selasa sampai rumah, kembali 1 minggu, jadi 2 minggu itu berturut-turut saya rasanya hati ini berontak ya. Gak enak gitu ya. Ternyata benar juga ya. Pulang kan pertemuan keluarga di tempat mamanya Yonatan ya. Saya masak selesai. Ini air itu jambalnya nyantol, kembali lagi siram kaki saya ya. Ini kaki kok bolak-balik kesiram pemnya panas ngono lho ya. Senenge ya. Lalu pulang ke sini mobilnya mogok, saudaraku, di daerah Sengon mobil mogok, akhirnya ditinggal mobilnya di Sengon, kami bawa Grab ya. Puji Tuhan, sampai di rumah dengan keadaan selamat ya. Bapak Ibu sehat semuanya, puji Tuhan ya. Mungkin banyak yang tidak sehat ya karena kondisi ya, situasi cuaca yang kurang bersahabat dengan kita, tapi kita percaya Tuhan selalu baik untuk kita sekalian. Tema firman hari ini yaitu iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan.
Saya sebetulnya sudah saya siapkan sudah lama ya. Tapi saya ini kok rasanya waktu mobil mogok itu saya belajar sampai Yonatan seperti ini. Uti belajar ya, iya. Ya, daripada hati rasanya ndak enak ya, saya bisa belajar dengan kondisi yang kurang bersahabat. Tapi kita percaya apapun yang terjadi atas kami, Tuhan senantiasa memberkati. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri segalanya, kita akan baca Yakobus pasal 2 ayat 24. Yakobus pasal 2 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Sudah? 2, 3. Jadi kamu bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus seringkali kan kita berkata, saya sudah percaya Tuhan. Saya sudah percaya Yesus ya, pasti saya masuk surga ya, kan seperti itu ya. Tapi firman Tuhan di sini katakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ya, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kita selamat, tapi firman Tuhan katakan kita dibenarkan bukan hanya iman kita kepada Yesus, tapi perbuatan-perbuatan kita. Ya, bagaimana perbuatan kita selama kita menjadi pengikut Kristus? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita setiap kali kita dengar ya, pagi renungan, malam renungan lagi, setiap Selasa renungan, lalu setiap minggu juga kita mendengar banyak sekali firman ya. Sudahkah kita yang dibenarkan ini melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan? Karena bukan hanya iman ya. Lalu iman percaya kepada Tuhan, tapi perbuatan kita ini kalau enggak benar ya, kalau enggak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak diselamatkan. Ya, ya diselamatkan Bu Lukas, tapi melalui api, siksaan yang luar biasa, berarti sama dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Mari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi bukan hanya iman saja kepada Yesus, tapi perbuatan kita itu seperti apa? Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Sudah Bu Lukas, pokoknya setiap hari saya enggak lupa baca firman, setiap hari saya enggak lupa untuk berdoa. Perbuatan seperti apa? Apa masih melakukan dosa? Saudaraku, seringkali kita enggak sadar ya, bahwa bohong itu dosa apa enggak? Kan sekolah minggu ya apa lagunya, bohong itu dosa. Bohong itu juga dosa ya. Ini gantinya mau khotbah ini ya. Lalu perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan itu pun juga dosa. Kita tidak melakukan firman Tuhan itu juga dosa. Kok angel teman sih jadi wong Kristen itu? Angel. Ya, memang masuk surga itu jalannya lebar apa sempit? Sempit. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan menurut firman Tuhan. Kalau menurut hati kita melakukan yang lebar jalannya, melakukan dosa, melakukan perbuatan yang cemar, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lebar jalannya, tapi kita masuk neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ya, perbuatan kita sekarang ini mau seperti apa? Ini sudah akhirnya akhir zaman, saya sudah sering katakan akhirnya akhir zaman. Ya. Berapa hari hujan ya? Berapa hari? Dua hari 2 malam ya. Kemarin hujan apa enggak, saya sudah di Sidoarjo karena enggak hujan. Masih hujan. Banjir ya. Di Sumber Manjing sana banjir, lalu tanah longsor ya. Ini sudah akhir zaman. Jadi enggak usah, kalau Bapak Ibu baca dalam Matius ya, di situ akhir zaman itu banyak terjadi hal-hal yang menakutkan, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang ya. Loh, enggak ada hujan, enggak ada angin, kok mana-mana ada banjir bandang ya. Lalu banyak orang yang meninggal. Ya. Jadi enggak usah heran ya. Kok koyok ngene ya. Udan kok gak ana enteke, kumbahanku gak garing-garing ya. Protes. Padahal semua yang diberikan Tuhan itu baik. Seringkali kita dengan mulut dan bibir kita, seringkali kita berbuat dosa. Kita sungut-sungut aja sudah dosa. Kemarin waktu motor mogok ini seperti ini. Tadi Jaduk enggak pakai mobil ini ya. Mobilnya papanya Yonatan, karena mobilnya Pak Yoni ini dipakai mantunya, ada error ya, ada error sehingga pakai mobilnya papanya Yonatan. Saudaraku, saya sudah, hati saya itu semua itu kalau Tuhan sudah berbicara itu tidak bisa dilanggar. Dik, rasanya enggak enak pakai mobil ini ya. Maunya Tuti seperti apa? Kita sewa aja ya. Gak enak nih sama Pak Yoni. Padahal Pak Yoninya juga seperti maunya itu sewa mobil aja ya. Ternyata benar juga. Sudahlah ya. Kalau Tuhan sudah berbicara itu jangan dilanggar. Benar ya saudaraku. Benar ya. Kalau Tuhan sudah berbicara dalam melewati firman, melalui saat kita berdoa, melalui hati kita ya, itu pasti akan terjadi. Lah jalan enak ya, isi bensin di Sengon yang pom bensin baru itu, masuk mau jalan lagi nggak bisa, lagi metik pisan. Waduh, nggak bisa disuruh nek metik itu. Tapi puji Tuhan saudaraku, ya bisa didorong, banyak orang yang menolong. Ya, orang yang pakai mobil, saya seperti ini. Makanya jangan berhenti berbuat baik kepada siapapun. Karena kita nggak tahu waktunya kita ditolong orang lain. Itu ada orang, ada berapa yang menolong kami ya. Itu luar biasa. Nggak kenal, keng nopo mas ya. Itu loh ya. Kalau perbuatan kita baik, ada aja orang-orang yang mau menolong. Kita enggak ngunduh sekarang, tapi kita kan punya anak cucu, buyut ya. Kita enggak ngunduh sekarang, kita ngunduh anak cucu kita. Saya ke Purwokerto, saudaraku. Saya ke Purwokerto itu, puji Tuhannya ya. Saya ketemu dengan teman-teman saya SD. Ada berapa? 4 orang, saudaraku. Saya kan ke tempat kakak saya di rumah saya dulu ya. Lalu teman-teman itu, loh Mbak Tuti ya, kok gak tuwek-tuwek? Ya wis tuwek lah wong buyut-buyut ya. Jadi saya lihat teman-teman saya yang SD itu, aduh sudah mbah-mbah buyut-buyut, sampai ada aku mau bagiin duit. Aduh tadi kok belum ngambil di ATM ya. Saudaraku, kalau orang di dalam Tuhan itu dari hati ini dibaharui dari hari ke sehari. Saya sampai nangis, saudaraku. Kok seperti ini sih teman-teman saya ya. Walaupun hidupnya tidak seberuntung seperti saya ya. Mbok jangan seperti itu sampai minta-minta, saudaraku. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan kau luar biasa.
Engkau mengangkat aku menjadi hamba-Mu, sehingga Engkau senantiasa memelihara. Hari Minggunya, saya ini rasa gelisah ya, tidak datang ibadah hari Minggu, tapi datang di berkatan ponakan saya. Saudaraku, saya berkata seperti ini, walaupun kamu pestanya dengan luar biasa, luar biasa saudaraku, dokter yang laki, pengacara lagi, duitnya kan berlimpah ya. Tapi hati saya enggak sejahtera. Walaupun dia dalam arti kata pemberkatan, hati saya enggak sejahtera saudaraku. Ya. Kenapa? Dia, walaupun dia berhasil ya, ini ceweknya kan keponakan saya, perawat yang sudah berhasil, apalah titelnya apalah banyak pokoknya ya. Yang cowoknya ini dokter, pengacara yang berhasil. Ya. Saya bilang, karena ini adik saya ini tidak ngerti kalau anaknya mau menikah. Dia bilang seperti ini, kira-kira jadi sebagai ibu ini seperti apa? Wis nggak bisa ikut-ikut, biar saya aja yang ngurusi. Kira-kira Bu Tuti ya apa? Sakit hati ndak? Anak kayak nggak ngereken, walaupun orang tuanya ini kuli ya. Tapi kita sebagai orang anak harus menghormati orang tua. Saya marah. Kalau bagus mah ndak bisa marah ya. Soalnya nggak dengar ya. Jadi soalnya opo ngomong opo nggak ngerti ya. Saya marah sama juga adik saya Lis juga. Walaupun orang tuamu seperti itu ya, tapi kamu harus menghormati. Jadi 10 hari, 1 minggu 10 hari ya. Berapa? Gak sampai 10 hari. Itu baru dikasih tahu. Apa ora koleng sebagai orang tua, saudaraku. Kayak pestanya di gedung yang mewah. Saya kan pulang dulu. Mantenya ini ada dansa, ada pokoknya orang gedean ya. Wong gedean ya koyo ngono ikulah. Tempatnya juga mewah ya. Tapi saya sama Ike orang titelnya luar biasa, makanannya kok biasa-biasa saja. Saudaraku. Lalu saya pulang. Saya ini masih dianggap sama ponakan-ponakan saya yang bukan yang jadi manten ya. Saya berdiri ya. Tidak tahu ponakan saya itu ngerubung yang Islam, yang dari Klaten, dari siap. Kerubung saya nangis. Saya ini masih dianggap orang tua. Dianggap orang tua mereka. Monggo Bude, monggo Tante, mari kita sama-sama foto, monggo. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu memberikan kuasa kepada saya untuk bisa menaklukkan, artinya anak-anak ini bisa menghormati saya. Saudaraku, kalau kita punya Tuhan yang kuasa, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk saya. Dan untuk kita segalanya yang senantiasa, saya tidak mengandalkan harta. Kalau saya berangkat aja, ya seperti itulah namanya berangkat dengan iman percaya kepada Tuhan. Kalau sudah sampai di sana kan jadi center class. Pak Yoni, Mbak Ike, Hulda itu jadi center class saya. Karena di sana itu banyak saudara-saudara yang kurang beruntung ya. Tapi saya bangga, saya bisa memberi. Mbak Ike bangga, Mas Yoni bangga, anak saya Hulda bangga bisa memberi. Kita memberi bukan dalam kelimpahan, enggak saudaraku. Saya memberi dalam hal kekurangan saya.
Karena saya berangkat dengan iman saya kepada Tuhan. Tuhan, saya cuma bawa uang segini dan segini. Jalan. Paling Bapak Ibu kalau jenengan yang berangkat gak akan berani. Walaupun Pak Bos itu ada uang, tapi kan saya ndak ya. Tapi saya memberi dengan kekurangan saya. Jadi perbuatan saya ya bisa menjadi berkat bagi mereka yang kurang beruntung. Juga teman-teman saya tadi seru. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu dalam kekurangan bisa memberi. Kan seringkali orang memberi dalam kelimpahan. Jadi perbuatan saya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu saya sudah bersyukur sama Tuhan. Saya masih bisa dianggap dengan mereka-mereka sekalian. Mari kita baca lagi. Iman yang sempurna bila perbuatan harus sesuai iman kita. Yakobus 2 ayat 22 silakan. Iman baru sempurna bila perbuatan harus sesuai iman kita. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Ya. Jadi bukan iman saja, tapi perbuatan kita ini seperti apa? Sudahkah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Saudaraku, kemarin saya, karena Pak Yoni pulang dulu, karena beliaunya sakit dan ada proyek yang baru yang harus dilihat ya. Beliau berangkat dulu, saya kemarin ya. Hari apa Dik kita berangkat? Hari Jumat ya. Dari Jumat saudaraku. Saya naik kereta. Kata Pak Yeri, pun pesen ada keretanya Uwis ya, Yonatan ya. Lalu naik kereta, saya dapat tempat duduk, Yonatan dapat tempat duduk. Lalu ada ibu-ibu yang naik gendong bayi, saudaraku, gendong anak kecil. Kira-kira ya apa, saudaraku? Apa saya enak lungguh, Yonatan enak lungguh? Enggak. Saya bersyukur punya cucu yang ngerti adab. Yang ngerti adab artinya monggo ya, ini bisa dipakai untuk duduk. Kalau Bapak Ibu mungkin perjalanan 2 jam lebih gak akan mau berdiri. Jadi perbuatan-perbuatan kita ini menunjukkan iman kita kepada Yesus Kristus. Jarene wong Kristen ya kok medite setengah ampun. Jare wong Kristen kok enggak menghormati orang tua. Jarene wong Kristen kok saenake dhewe. Saudaraku, anak-anak yang enggak menghormati orang tua ya, umurmu tidak akan panjang. Jadi perbuatan kita ini menunjukkan iman kita kepada Yesus Kristus. Sepele loh ya, cuma kasih tempat duduk aja. Tapi orang yang duduk, ibu-ibu yang duduk di sebelah saya berucap seperti ini. Duh kok pinter sih arek iku ya. Kok pinter sih arek itu. Saya dengar ibu-ibu ini ngomong, hati saya nangis saudaraku. Puji Tuhan. Cucu saya bisa menjadi berkat. Walaupun tempat duduk loh ya. 2 jam loh ya. Ngadeg ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sepele lah ya perbuatan kita. Kita bisa menolong orang lain aja kita sudah bagus. Mereka adalah orang-orang beriman kepada Yesus. Yang menolong kami waktu mobil mogok, saudaraku, itu bukan orang Kristen loh. Podo sarungan. Ya,
sarungan, ya. Padahal mobilnya mewah juga, sarungan. Berarti mereka orang seberang. Tapi mereka mau berbuat baik. Loh, kita ini lebih loh ya. Lalu ada mungkin Bapak Ibu naik sepeda, ada orang berjalan, mbok ditanya, badhe tindak pundi Bu? Kalau mungkin searah dengan kita bisa goncengkan. Goncengkan apa? Nunuti, ya nunuti. Itu sudah perbuat. Jemput Bu Tuti, ngantar Bu Tuti. Kira-kira perbuatan baik apa jelek? Mas Anto tadi kan latihan. Yonatan ini suruh jemput Bu Tuti. Loh, saya bilang seperti ini sama iso tage. Wong gonceng bapak iso, masa gonceng Bu Tuti gak iso ya. Jemput Bu Tuti. Sepele saudaraku. Tapi orang yang menjemput, mengantarkan pulang itu semua sudah dicatat oleh Tuhan. Perbuatan baik. Itu iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Kedua. Iman tanpa ada perbuatan, maka iman itu adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati. Kita tahu berbuat baik itu baik, tapi kita enggak melakukan. Ya. Artinya seperti kita memukul angin. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada apa-apanya. Walaupun kita iman kepada Yesus Kristus, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan iman kita seperti Kristus. Kita disakiti sedikit aja kita sudah marah. Kita sudah tersinggung. Padahal Yesus dengan beliau mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk kita sebagai orang-orang yang berdosa. Sehingga kita bisa beriman kepada Yesus Kristus karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau, ya apa aku mati. Cek ini menungso manusia semua dihukum. Enggak seperti itu. Tapi karena Yesus mengasihi kita, perbuatannya itu luar biasa sehingga kita ini bisa diselamatkan. Lalu kita sekarang ini harus bagaimana? Ya. Karena iman tanpa perbuatan ada pada hakikatnya adalah mati. Saat kita ngerti, ya, ngerti berbuat baik, tapi kita enggak melakukan, itu iman kita mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jangan sampai iman kita ini tidak disertai dengan perbuatan kita. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada apa-apanya. Gak ono oleh. Ya. Waktu saya ketemu teman saya SD itu, sudah kayak ya opo gitu loh ya. Aku mau minta uangnya. Saya nangis surku. Ya ampun Tuhan, kok sampai segininya sih. Apa saya diam? Enggak. Jadi apa yang ada di dompet saya itu saya kasihkan semua. Jadi tekting dompet saya itu kosong, tekting ya. Tuhan tuh enggak pernah berhutang sama kita loh ya. Enggak pernah berhutang sama kita. Saya diganti Tuhan dengan
berlipat-lipat. Ya. Walaupun harus semuanya itu juga untuk yang lainnya. Jadi saya ini cuma buat alatnya saja ya. Alat untuk mereka yang membutuhkan. Jadi perjalanan saya itu perjalanan yang menyenangkan dan menyusahkan juga. Ya. Karena pulang itu perjalanan yang mengerikan. Sudah hujan ya. Pak Yoni sakit. Waduh ya. Ini saya cuma demi mil doa aja. Tuhan lindungi saya, Tuhan jauhkan dari kecelakaan. Kepengennya ndang sampai karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi Tuhan luar biasa sehingga sampai di rumah lalu telepon Yafet ya. Suruh bawa mobilnya pulang. Ngeri ya. Ngeri. Tapi saya senang. Pak Lukas sudah pesan, ojo pergi hari Sabtu. Hari Sabtu harus di rumah untuk persiapan pelayanan. Saya bilang sama Ike, lah kok dino Sabtu sih ke? Lah memang sekarang ini anak-anak muda mintanya itu kalau menikah itu hari Sabtu kalau enggak Minggu ya. Kalau saya mah hari semua baik pokoknya libur gitu aja. Pokoknya ojo Minggu. Ya. Saya mah tuh kan enggak pernah hari Minggu, enggak punya hari Sabtu ya. Mesti hari lain pas hari libur gitu, pokoknya tanggal merah. Gitu. Tapi Tuhan tahu saya. Ya. Jadi dalam saya bilang sama Bu Ika itu, aduh ini gitu yo, ninggalkan pelayanan seperti ini. Gak enak. Pikirnya Bapak Ibu mungkin seneng Bu Lukas di sana makan-makan enak ya. Pokoknya sih yang ketemu ya ketemunya sih seneng juga ya. Tapi ada susahnya juga. Saya pengen nih perbuatan saya ini, iman saya ini tidak mati. Jadi saat teman saya ini mau tidak pernah ketemu mulai SD berapa tahun itu ya sudah. Mulai SD loh. Saya sampai ini, siapa saiki? Sudah nyun duyuk-duyuk gitu. Waduh, masa lali? Yo gak lali jadi gak tahu ketemu berapa puluh tahun sudah. Sampai saya SMP, SMK, terus kuliah di Jakarta, kuliah di Lawang, pokoknya elek wis pokoknya berapa tahun. Sampai tidak mengenali teman saya, tapi teman saya kenal saya karena katanya muka saya ini pancet nggak tuwek-tuwek jadi. Ya tuwek juga kayak Bu Tuti. Jadi Yonatan tak suruh jemput Bu Tuti ya. Terus balik lagi. Bude, jemput Bu Tuti yang cantik itu ta. Ngerti wong cantik. Bu Tuti yang cantik itu ta ya. Iya, karena Pak Anto latihan seru. Jadi istilah ya, kalau kita ada roh Tuhan itu lain ya. Muka kita berseri-seri, penuh dengan sukacita, ya walaupun nggak ada duit ya. Walaupun nggak ada duit kita tetap sukacita ya. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang dibenarkan bukan hanya karena iman saja, tetapi disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 24. Ini ayat yang terakhir, kita baca sama-sama aja ya. Pak Yeri tolong nggak lama-lama nih karena kaki saya ini rada error ini ya. Sudah? 2, 3. Amin ya. Mari ya, firman Tuhan ingatkan kita kembali ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan karena imannya saja. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain?
menjadi berkat bagi orang tua kita, menjadi berkat bagi anak kita, menjadi berkat bagi lingkungan kita. Rahab, manusia sundal, perempuan sundal. Kira-kira opo? Pemikiran saudara seperti apa? Wis, perempuan sundal kaki mlebu surga. Ya. Tapi dia, kayak tanya guru sekolah minggu, dia ngapain kok bisa dibenarkan perbuatannya? Ayo guru sekolah minggu. Rahab, perempuan sundal. Ayo guru sekolah minggu. Ayo apa? Kenapa Rahab dibenarkan padahal ini perempuan sundal? Menyelamatkan orang Israel yang mau dibunuh pakai tali. Wis muduno. Itu nanti dibaca Yakub ya. Yakub 2 itu wocon kabeh. Itu akan ketemu Rahab seperti apa orangnya. Perempuan sundal. Tapi perbuatannya baik menyelamatkan orang yang mau dibunuh, dikejar-kejar oleh musuhnya. Tapi karena perbuatan baiknya, ya, dia diselamatkan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi bukan hanya iman kepada Yesus, tapi perbuatan kita enggak mencerminkan sebagai orang Kristen. Mari kita mau belajar. Perbuatan kita, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Adakah iman di bumi ini? Yesus berkata, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan mendengarkan umat pilihannya yang sungguh berharap padanya. Kita mau berdiri segalanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Mari kita bagi beri segalanya. Silakan pelayan Pelayan Kudus. Adakah iman di hatimu?
kunci diri kita masing-masing. Seperti apa perbuatan kita selama kita hidup? Kita dibenarkan juga karena perbuatan yang sungguh berharap. Dan darah Tuhan, kita mentinggikan Dia, kita mengagungkan Dia yang sudah menyelamatkan kita. Sudah mengingatkan kepada kami untuk melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami boleh disertai dengan perbuatan kami yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kami tidak selaras dengan firman-Mu. Kau kuduskan kami Bapa. Sebentar kami tidak menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah menjadi berkat bagi kami, jangan sampai menjadi kutuk. Sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan. Kami senantiasa boleh dikuatkan melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Kuduskan setiap pelayan-Mu dan kuduskan kami hamba-Mu. Kami akan sambut perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menyambut perjamuan kudus kita katakan bersama, amin. Jesus.
firman Tuhan, angkat roti setinggi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disalibkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang sudah kita pecah-pecahkan bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dengarkan firman Tuhan. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat kepada Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum. Kita mau angkat kedua tangan kita. Kita nyanyikan kurnya sekali. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan mendengarkan umat pilihannya yang sungguh berharap pada Yang sungguh berharap kepada yang sungguh berharap pada yang sungguh berharap padanya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Kami percaya sudah menjadi berkat bagi kami segalanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih pelayanannya kepada Ibu Gembala. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan beliau dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah mendengar, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu tersebut boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh beriman, tapi kami juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, namun firman-Mu tetap berbicara dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini, agar boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila topan kas. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih.
kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan berkati, Tuhan akan kembalikan lebih lagi dengan berlipat kali ganda. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah sepekan. Hari Selasa ada ibadah menara doa di tempat ini pukul 6 sore. Kita mau datang bersama-sama mengingat kita akan mengadakan Natal pada tanggal 21 Desember. Dan hanya tinggal beberapa hari kita mau berdoa bersama-sama demi kelancaran ibadah perayaan Natal tersebut. Boleh menjadi berkat bagi kita juga bagi tamu undangan yang hadir nantinya. Kembali hari Minggu berkumpul di tempat ini dalam ibadah raya pukul 6 pagi disertai dengan ibadah sekolah minggu. Untuk persembahan Natal kami masih membuka dan silakan Bapak Ibu yang mungkin memiliki berkat lebih boleh diberikan kepada Ibu Didit agar sekarang kan ada kepada Ibu Ike karena Ibu Didit saat ini tidak bisa hadir. Kita berdoa supaya ibadah perayaan Natal kita nantinya boleh menjadi berkat, boleh menjadi acara yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin itu ibadah pengumuman dari kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, milik Tuhan, perpuluhan baik persembahan yang lain, Tuhan kembalikan dengan limpahnya. Apapun yang mereka perbuat semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Madrim, keluarga Pak Didit, Bu Didit dan Mbak Ivon juga anaknya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kesembuhan, berikan kesehatan sehingga hari-hari ibadah yang akan datang boleh kembali lagi kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk cucunya Bu Tuti Sempalwada yang baru kecelakaan di Blitar, yang harus operasi. Tuhan tolong. Walaupun dia tidak seiman dengan kami, tapi omanya minta dukungan doa, biarlah Tuhan senantiasa jamah saat ini ada di rumah sakit. Ben mari kami berdoa di sini, tapi Engkau hadir di sana. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah operasi ini boleh berjalan lancar dan boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan satu kali mereka kembali lagi kepada Tuhan sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Kami berdoa untuk Ibu Indah, berikan kemampuan, cukupkan setiap biaya operasinya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, Kau akan memberkati bangsa negara kami, berikan damai sukacita atas bangsa kami, karena sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera juga bagi umat-Mu. Presiden, oh Tuhan, Pak Prabowo dengan wakilnya Mas Gibran diberikan hikmat, akal budi dan kesehatan, sehingga boleh memimpin Indonesia ini lebih maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk rencana Natal yang sudah dekat. Kami percaya Tuhan, Kau akan cukupkan setiap biaya yang kami perlukan 10 juta Tuhan. Tapi bagimu tidak ada barang yang mustahil, semua dicukupkan oleh Tuhan. Jemaat-Mu yang akan memberi, Tuhan juga akan memberkati mereka.
Terima kasih sebentar jemaat mau pulang ke rumah masing-masing. Tuhan lindungi sertai, tiba di rumah dengan keadaan selamat dan boleh senantiasa bersuka cita dengan keluarga. Mari kita mau berdoa. Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kami juga berdoa untuk Bu Wiwin yang saat ini juga sakit. Tuhan juga akan jamah berikan kesembuhan. Terima kasih. Mari kita mau buka hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, mari kita pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat jasmani rohani limpah atas kami segalanya, terlebih jemaatmu yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan keuangan, ekonomi, dan Engkau berkati juga rumah tangganya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan berkat, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita segalanya. Silakan yang akan memberikan persembahan Natal pada hari Rabu. Oh iya, jangan pulang dulu, ada berkat dari Ibu Dian 40 harinya Pak Agus ya. Beliau tidak mengadakan ibadah di rumah, tapi memberikan bahan mentah. Ya, kita nanti akan kita terima. Makan dulu aja ya, biar enggak kabotan. Engko nek belum makan dikasih nanti kabotan ya. Nanti hari Rebo siapa yang mau ikut Natal di mana ke? Cakra. Iya, bukan Seventong. Ini dari Bamak ya, dari Bamak. Nanti saya, soalnya yang boleh datang itu 12 tahun ke atas. Ya. Jadi 12 tahun ke atas baru. Saya ngajak Bu Tuti nggih. Bu Tuti ikut Natal ya, Bu Andung, Bu Puput. Nanti ya nanti geret aja ya. Soalnya itu nanti ditinggal ndak iso. Ya. Nanti Natal ya. Natal diundang sama GPDI, yang mau datang ke sana silakan. Saya seperti biasa, saya mesti datang ke Turen ya. Dengan yang lain yang di Bu Berti biasa, Bu Bandung, Bu ya, yang Bu Gresi. Tanggal 8. Nggih, monggo Darien, nanti jangan pulang dulu ya, setelah makan duduk manis, nanti ada berkat dari keluarga Budian 40 hari Pak Agus, tidak diberi makan, minum, tapi sudah masak sendiri di rumah. Nggih. Makan dulu monggo. Hari Rebo jamnya 3:30 siap di rumah ya, dijemput. Bu Puput langsung nanti nak jemput sama 3:30. Rebo 3:30 sudah siap nggih. Nggih. Mboten mangke nek jenengan mboten enten sing jemput, mangke dijemput Jonathan napa mangke nggih. Pokoke mangke kula telepon mawon nggih. Nek Bu Tuti kan satu arah sama Bu iya. Jadi langsung jemput ya. Ada door press-nya ya, mudah-mudahan Bapak Ibu aja dapat door press. Ada mesin cuci, ada sepeda pancal, katanya sih seperti itu. Door press. Jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4,
Lah ya 1 2 3 4 Puput ikut Bu Gresi takon nuntun Bu Tuti soalnya. Ini masih di anu Mbak Ike. Tuh, saya tunggu. Monggo Darian nanti setelah Dar duduk lagi ya. Nanti saudara 40 harinya Pak Agus masak di rumah sendiri-sendiri aja.
Serum Shampoo Smooth and Shine. Try and just feel it. Pesan tiket di tiket.com, semua murah meriah. Jadi mau kemana? Semua ada tiketnya.
Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Jangan malas, dilarang malas baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Penting sekali, penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Mau all out tapi ketombe ngehalangin kamu. Rejoice 3 in 1 dengan formula baru anti ketombe, segar dan lembut. Siap all out. Rejoice 3 in 1. Cobain deh Coklatos Wafer Cream baru, ekstra 30%. Mamma mia, lezatos. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali
Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terindah terbaik buat Tuhan Yesus. Biarlah ketika jiwa kita tertekan, datang kepada Yesus. Dia cahaya kehidupan kita. Dia sumber kekuatan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan di tempat ini adalah tentang Dia. It's all about Jesus. Dan hanya Dia yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus terhubung dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Sama-sama nyanyi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Angkat tangan saudara. Ku terhubung denganmu, Jesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.